wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, para jemaah salat subuh di Masjid Al-Ittihad Rumbai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini kita masih menikmati keberadaan di tempat yang mulia ini. Di tempat yang paling dicintai Allah, yang siapa yang membangunnya, Allah berikan istana yang terbaik pula di surga. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima karena kita telah menerima nikmat dan karunia, lalu kita gunakan untuk bersyukur kepadanya, yaitu datang ke rumahnya ini. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan di saat kita berpisah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini, maka jasanya kepada kita sungguh tidak terhitung dan terhingga. Tapi mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat dari Nabi di saat kita bertemu di hari kiamat dengannya nanti. Ma'asyar kiram, masih berkaitan dengan masalah menziarahi orang yang sakit, apa yang harus kita lakukan, dan sudah kita sebutkan bahwa menziarahi orang yang sakit salah satu dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dan tanda bahwa kita adalah sama-sama satu batang tubuh, satu senasib sepenanggungan. Satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut menanggung dan ikut merasa sakit. Nah, kalau demikian tentu kita berusaha pula supaya saudara kita yang sakit ini, karena dia bagian dari kita, untuk segera sembuh. Untuk itu maka di antara yang paling diharapkan oleh orang yang sakit adalah ada yang datang menjenguk, menghiburnya, meringankan beban sakitnya.
Walau hanya dengan ucapan semangat, dengan kalimat dan kata-kata, atau dengan seuntai doa yang sangat diharapkan disampaikan kepada Allah Ta'ala, atau bisa saja dengan menghibur, dengan memberikan harapan bahwasanya penyakit ini akan segera Allah angkat. Atau mengatakan bahwasanya sakit itu adalah bagian daripada waktu kita untuk rehat. Karena dia membersihkan dosa, mengangkat derajat, dan seluruh amal kita yang kita kerjakan di waktu sehat tetap mengalir pahalanya. Walaupun kita tidak mengerjakannya. Ini pensiun, apa namanya ya? Tak pula pensiun cuti, tapi gaji tak dipotong. Hah? Ya kan? Cuti, tapi gaji tidak potong. Dengan segala insentifnya. Ya, yang jadi semua ketika kita sakit, yang kita kerjakan terhalang, maka tetap dituliskan pahalanya. Kemudian tanda bahwa kita itu tidak sendiri. Kadang-kadang dengan sakit itu kita tahu kelemahan diri. Bahwa kita butuh pada saudara. Jadi pelajaran juga. Bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Berapa banyak orang yang egois, tapi ketika sakit baru dia tahu bahwa egois itu tidak menyelamatkan. Akhirnya menjadi batu loncatan baik baginya. Dari sekarang ke depan, saya tidak lagi bersifat ananiyah, bersifat egois. Nah, semua itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah berikan pahala-pahala besar bagi yang menjenguk. Bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit, satu melaksanakan hak saudaranya. Dan biasanya al-jaza'u min jinsil amal. Kita dapat balasan sejenis dengan kerja yang kita kerjakan. Orang yang sering atau biasa menjenguk saudaranya yang sakit, ketika sakit pun dia akan dijenguk orang. Barangkali tuan-tuan bisa merasakan betapa semakin banyak orang yang mendoakan kita, semakin besar harapan sembuh kita. Kadang-kadang kedatangan itu sudah menyembuhkan pula. Masya Allah, tabarakallah. Ya awalnya tidak bisa duduk, tapi pas datang orang, bisa duduk. Awalnya tidak semangat makan, tapi karena banyak bawa makanan, jadi ingin makan. Ya di antara sekian makanan itu kan ada yang kesukaan kita kadang sah. Karena masih ingat dirawat tahun 2010, selera makan tak ada. Masya Allah, datang abang ni bawa apa ni? Goreng ikan salai. Bertambu pula makan. Ya bayangkan. Cuman karena tidak boleh banyak ada oleh dokter, dibatasi. Masya Allah, terpaksa diunti-unti. Karena itu. Jadi, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, untuk itu Allah berikan dia sebagai hak bagi yang sakit, kewajiban bagi yang sehat. Dan keutamaan tentang itu sangat banyak, seperti yang sudah disebutkan sebagiannya, bahwa orang yang datang menziarah orang sakit seperti berada di taman surga. Di taman surga. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya bila seseorang pergi menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya billah, walaupun sehat, Allah menyuruh malaikat mengumumkan antibta wa taba mamsyak, bahwa kamu telah menjadi orang baik dan perjalananmu menuju tempat orang yang dia ziarah itu adalah perjalanan yang baik pula. Maka kita katakan tuba lahu ya. Sekarang enggak. Malaikat yang mengatakan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah yang menyaksikan itu adalah kebaikan, perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Dan engkau telah dipakai kalimat fi'il madhi. Engkau telah menyiapkan tempat di surga. Jadi subhanallah kaum muslimin, Allah maha pemurah. Kadang-kadang pekerjaan yang sederhana tapi karena benar-benar di sisi Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, maka sangat bermakna. Kan banyak contoh-contoh dalam hadis disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya, bahwa seseorang menziarahi saudaranya fillah. Allah utus malaikat di tengah jalan. Kemana? Saya ingin ke tempat itu. Uridu ziarata akhi fillah. Saya ingin ziarah ke tempat saudaraku karena Allah. Alaka fihi ni'matun tarubbuha. Kamu datang tuh karena ada kepentingan sesuatu atau tidak? La, innama uhibbuhu fillah. Saya mencintainya karena Allah. Lalu malaikat mengatakan, Inni malakun, saya ini malaikat yang diutus ba'athani Allah subhanahu wa ta'ala bi anna Allah ahabbaka, bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintainya billah. Kemudian ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang ziarahin orang sakit, ribuan puluhan ribu malaikat mendoakannya. Dan doakannya. Awak satu wali aja yang belum jelas walinya, siap untuk berkorban kadang untuk pergi ziarah ke kuburannya supaya dapat ngalap berkah di situ. Ya kadang dah benar-benar wali tanda, jangan wali syaitan pula. Tapi subhanallah, ini puluhan ribu malaikat mendoakannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian ketika suatu hari Nabi alaihissalam menanyakan para sahabat, siapa di antara pertanyaan Nabi adalah, siapa di antara kalian hari ini yang mengunjungi orang sakit? Setiap ditanya, Abu Bakar juga nunjuk. Maka akhirnya Nabi katakan, tidak ada orang yang terkumpul padanya sifat-sifat ini kecuali dipersilahkan masuk ke surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Subhanallah kaum muslimin. Ada lagi seorang wanita di masa umat terdahulu yang, mohon maaf, apa namanya, pekerja titik-titik. Nah, pekerja titik-titik. Ya, tapi subhanallah, hanya dengan ketika selesai minum di sebuah telaga, melihat ada seekor hewan yang subhanallah tidak boleh kita pelihara di rumah, sah? Tidak boleh dipelihara di rumah. Karena bisa setiap hari menghilangkan pahala sebesar gunung Uhud. Awak sekontak pahala sebesar munggunya. Sudah itu gara-gara melihara anjing. Tersebut juga ya. Astagfirullahaladzim. Gara-gara melihara itu hilang pahala sebesar gunung Uhud. Padahal pahala kita sebesar tahu munggu. Apa munggu bahasa Indonesia juga? Ya, munggu. Masih ingat munggu ya? Gundukan tanah, sarang aneh-aneh. Apa namanya? Iya, sarangnya aneh-aneh. Aneh-aneh tahu kan? Nah, itu munggu namanya. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Atau nggak tahu, saya tengok lah. Munggu. Ada nggak ya bahasa Indonesia? Tapi tahu kan? Nah, tahu lah. Mana yang besar gunung Uhud daripada munggu tuh? Oh, ada munggunya. Desa Munggu artinya. Bahasa Jawa doh. Ya betul, sudah paham lah. Nah, jadi gara-gara meliharanya sampai malaikat tidak masuk ke rumah kita. Sah. Tapi subhanallah, kalau kita bantu, makanya Nabi berikan, Allah sengaja buat permisalan itu
dan tunjukkan ke Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, hewan yang seperti itu pun kalau kita bantu lillah, maka Allah mudahkan kita masuk surga. Maka dia akhirnya turun ke dasar telaga lagi, karena tidak ada tempat wadah untuk nampung air, akhirnya sepatunya sendiri diisi dengan air. Ini kalau bukan karena ikhlas dan kasihan sama makhluk Allah ini, kan sepatu kita basah jadinya. Terus makanya nanti yang kedua digigit pula dengan dibawa dengan menggigitnya dengan mulutnya. Nah, kalau bukan karena apa mau gigit sepatu nak? Gigit sepatu. Tapi karena dia ingat ini makhluk Allah dalam keadaan kehausan. Kalau tidak dibantu dia akan kelaparan. Beginilah Islam yang diajarkan. Hewan yang seperti itu pun wajib diselamatkan, apalagi manusia. Makanya adalah tuduhan zalim ketika orang mengatakan bila kita istiqamah di atas agama, kita menjadi orang-orang yang keras hatinya. Menjadi orang-orang yang radikal dan sebagainya. Demi Allah, yang mengatakan itulah sebenarnya yang radikal. Yang seperti itu yang sebenarnya hatinya keras. Karena Islam itu datang dengan segala kelembutan. Menghilangkan segala gangguan. Tentu saja gangguan terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Sah? Coba tengok. Yang paling tidak mengakui kemerdekaan Palestina ini kayaknya yang paling zalim juga di dunia ini. Sah ya? Nah, coba baca nama-namanya. Israel. Sah? Terus? Paman? Subhanallah, kaum muslimin. Jadi memang yang paling jahat-jahat juga nampaknya, yang tidak mengakui. Habis itu kenapa kita yang dituduh? Nasallallahu alaihi wasallam. Balik ke tadi. Maka Allah SWT dengan perbuatan yang sederhana itu tapi sangat bermakna, maka Allah ampuni seluruh dosanya. Allah ampuni seluruh dosanya. Berarti dosa besar. Dan diulang-ulang. Padahal dosa kecil saya diulang-ulang menjadi dosa besar. Ini dosa besar dan menjadi profesi dan sumber penghasilan besar. Tapi karena di sisi Allah tidak ada yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan satu pun kebaikan walaupun hanya ketika bertemu dengan senyuman atau dengan wajah yang ramah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi apalagi menjenguk orang yang sakit tadi. Nah, bagi kita yang datang mesti datang dengan menenangkan dan membuat dia merasa ringan. Ini bukan sakit aja kadang dalam problematika yang terjadi. Kalau ada orang yang datang, jangan tambah risau dia gara-gara minta pendapat kita. Kan ada orang minta nasihat, oh ini pekerjaan kamu ini bahaya, ini payah jalan keluarnya. Karena tahu bahaya itu lo minta kita tolong ya. So? Karena tahu itu berbahaya, maka minta tolong. Pertolongan tidak turun, tetapi tensinya nggak turun. Tambah bikin risau. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak punya solusi, jangan diperparah kerisauan orang. Ya saya sedang masalah nih Ustaz. Gimana caranya? Wih, yang seperti kamu ini masuk penjara nih katanya. Awak kadang ngelak itulah makanya minta solusi. Berikan solusi. Nah, gimana caranya? Ya. Nah, kalau masalah ini saya bantu dan sebagainya. Antum punya 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 kehormatan, punya nama baik. Nah, gunakan nama baik untuk meringankannya. Atau punya uang, gunakan uang untuk meringankannya. Jangan justru menambah. Demikian juga orang sakit. Orang sakit.
kaum muslimin dan muslimat. Pas masuk, ini besar biaya nih katanya kan. Dah buat besar biaya, dia tambah risau dia, tambah sakit dia. Nah, jadi kalaupun antum tidak bisa memberikan, aman, insya Allah Allah mudahkan segala urusan. Kan gitu kan? Pokoknya jangan kemana-mana. Dan subhanallah, ini kadang-kadang perkataan seperti ini menjadi motivasi besar untuk mendapatkan pemberian dan hadiah Allah yang sangat besar. Ada seorang syekh, Masya Allah, dari Arab Saudi, karena perjalanannya dari Kairo ke Riyadh itu sebelum subuh atau subuh ya, setelah subuh maka dia sampai dari daerah negara lain sekitar jam 2-an lah di Kairo. Pergi ke hotel, perlu cari hotel dan harus pula berangkat kan. Hanya tempat istirahat yang paling bagus adalah masjid. Masuk dia ke masjid di sana. Di dalam masjid dia temukan seseorang sedang sujud panjang sekali sambil berdoa lirih. Minta pada Allah SWT. Masya Allah tabaraka, terdengar oleh Syekh, ada apa? Lalu dia katakan, Masya Allah, bahwa istrinya harus operasi, biaya diperlukan sekitar 4.000 sekian, 4.200 junih Mesirnya. Ya berapa juta saya nggak tahu, junih berapa sekurang ya? Nggak tahu juga ya. Nah, ya pound Mesir itu. Pound Mesir itu kalau nggak salah, rialnya 3,5 rial. Jadi kalau 4.000 kali 3, 12.000 rial lebih ya. Banyak dulu ya. Hah? Kali 4.500. Hah? Lebih kurang 50 juta lah ya. Masya Allah. Kenapa lebih kurang? Ada kalkulatornya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Lalu kata Syekh, nasihati. Teruslah meminta kepada Allah. Jangan mengharap pada manusia. Teruslah minta pada Allah dan mengharap pada manusia. Subhanallah. Rupanya mikrofon sedang on waktu itu katanya. Terdengar oleh seorang miliarder sedang lewat. Jadi cari. Masuk dia ke dalam dan dia serahkan, dia nak serahkan zakat sebanyak angka yang dibutuhkan tadi. Sebanyak angka yang dibutuhkan tadi, 4.200 pound. Diserahkannya ke imam masjid tadi. Nah, imam masjid yang tahu berita tadi, langsung panggil orang tadi. Ini hasil doamu tadi. Hasil doa. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mengharap kepada Allah itu cepat terkabul. Mengharap pada manusia sering kecewa. Sering kecewa aja. Makanya jangan mengharap pada, saya kan pernah cerita sama antum kan, ketika saya tidak berharap pada manusia, Allah beri. Ketika berharap, masih lupa. Syekh, ada kawan dari Thailand minta tolong. Minta bantuan Syekh. Waktu menemani itu tak berharap sama sekali saya dapat. Akhirnya dapat 2 kali lipat. Jelas ya? Dah dapat bocoran dari mana, kawan tuh besok ada lagi yang lain. Nelpon Ustaz, bisa nemani kemana? Ke tempat Syekh Fulan, Syekh Muhaisi. Untuk apa? Saya nak bayar kontrakan, habis kontrak rumah. Ayolah insya Allah setemani. Karena kemarin dapat, sekarang teringat. Maka tambah semangat. Tambah semangat. Akhirnya pergi saya dengan harapan bahwa saya dapat lagi. Alhamdulillah tidak dapat. Jadi Allah tidak suka rupanya. Kau sudah berpaling dariku. Awalnya karena Allah saja, tidak ada harapan-harapan dapat itu, tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Tapi diberinya 2 kali lipat. Kan tidak salah saya kan? Saya datang hanya untuk melobikan kawan ini. Orang Thailand satu, orang Madura satu itu. Untuk melobikannya.
Tapi Allah gerakkan hati Syekh untuk memberi kami berdua pula. 2 kali lipat yang diberi, badan yang diberi kepada kawan tadi. Jadi berbuat baik itu rupanya tidak sia-sia ya. Tapi kalau sudah mulai ada niat-niat lain di dalamnya, akhirnya sia-sia. Itu pelajaran berharga bagi saya. Jelas ya? Dan ini sering terjadi dalam kehidupan. Pengalaman-pengalaman ini jadi pelajaran berharga. Nah, kemudian tadi, kembali ke yang tadi. Jadi ketika kita ziarah, tenangkan dia. Bahwasanya segala sesuatu tidak usah dipikirkan. Pasti Allah berikan solusi. Tidak bisa bayar, paling-paling nanti disuruh paksa pulang ke rumah kan tidak apa-apa kan. Atau ditahan aja rumah sakit dulu. Ditahan di rumah sakit kan dikasih makan. Tidak mungkin habis rumah sakit kayak penjara kan tidak mungkin ya. Sah. Makanya tenangkan. Insya Allah ada solusi. Karena juga dalam undang-undang dasar fakir miskin dan anak telantar menjadi. Nah, lanjutkan. Menjadi tanggungan negara. Dijamin oleh negara. Kenapa itu risau lagi? Sah? Iya enggak? Tapi tidak habis. Seperti tidak habis. Insya Allah masih ada bagian kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW juga mencontohkan bagi kita ketika datang kepada para sahabat-sahabat atau orang-orang yang sakit. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Nabi mendatangi seorang laki-laki Badui. Orang Badui itu kan orang nomaden. Yang kalau dalam apa cenderung kasar. Dan tidak kurang tahu sopan santun. Bahkan kepada Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia katakan kepadanya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi setiap datang mengunjungi orang sakit selalu mengucapkan la ba's. Kalimat la ba'sa ini kalimat penenang. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. La ba'sa alaik. Tahurun insyaallah. Ini penyakit tahur sebagai pembersih. Ya, mungkin dulu kita memahami pembersih itu secara batin, artinya membersihkan dosa-dosa. Sah? Ternyata secara ilmu medis hari ini ternyata penyakit juga membersihkan secara fisik. Secara fisik, penyakit itu membersihkan secara fisik. Tidak jarang gara-gara penyakit kecil terdeteksi ketika diobservasi, ditemukan sumber penyakit besar. Yang kalau tidak penyakit ini tidak diketahui. Sehingga kembang. Tapi karena dengan penyakit ini diketahui, baru bibitnya atau bakalnya. Sehingga bisa diatasi sejak dini. Karena mengatasi sejak dini lebih bagus daripada mengatasinya setelah lewat. Makanya kadang-kadang betul kata Nabi SAW, tahurun insyaallah, membersihkan. Kadang-kadang sel-sel kita yang sakit memang harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, mengajak yang lain sakit. Maka diperlukan penyakit untuk membunuh sel-sel yang tidak dibutuhkan itu, yang tidak sehat itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Allah jadikan itu sebagai tahurun insyaallah. Tapi Arabi ini karena mungkin tadilah subhanallah, orang Arab itu keras, orang Arab itu kurang sopan santun. Nah karena Al-Quran disebutkan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Arab Badui itu lebih dekat kepada kekufuran dan kemunafikan dan lebih tidak tahu batas-batas hukum yang Allah turunkan. Makanya orang Arabi tidak boleh jadi pemimpin. Nah, ingat tuh ya, orang-orang Arab
nggak boleh jadi pemimpin. Nah, cuma di akhir zaman nih yang Arabi ini yang banyak naik. Sah, jaza nggak boleh kan? Nah, kamu yang teruskan, yang teruskan. Ma'asyarul kiram. Jadi katanya, kalla. Dia debat Nabi SAW. Sekali-kali tidak. Baliya humma tafur. Justru ini adalah penyakit panas dalam yang tafur, yang meledak. Ala syaikhin kabir, yang menyerang seorang laki-laki tua renta. Tuzirul kubur, yang akan mengantarkannya ke kuburan. Jadi kata Nabi ini membersihkan, katanya enggak. Justru ini meledakkan. Dan tidak lama lagi akan masuk kubur. Nah, Nabi mendoakan baik, dia doanya buruk. Maka kata Nabi SAW, na'am izan, kalau gitu iyalah. Kalau begitu, iyalah, terserah. Nabi mendoakan semoga membersihkan. Dia bilang enggak, ini tidak membersihkan, justru akan menghabisi. Nah kalau itu iyalah, habislah. Gitu. Kan kita kan doakan kebaikan, tapi dia menolak. Nah, intinya Nabi SAW berusaha untuk menenangkan orang itu dengan ini. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummul Ala radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Saya dikunjungi oleh Rasulullah SAW sedang sakit. Ini juga menandakan bahwa mengunjungi wanita yang sakit itu dibolehkan, tentu saja dengan menjaga adabnya. Nah, dengan menjaga adabnya. Kalau dia tidak sedang tidak berjilbab, disuruh pakai. Kemudian ditutupi semuanya. Ya, bukan maknanya boleh dilihat semuanya, bukan, tapi menjaga adabnya. Nah, faqala abshiri ya ummal ala. Abshiri, kalimat abshiri minal bisharah. Wal bisharah artinya berita gembira. Artinya jangan bersedih, bergembiralah kamu hai Ummul Ala. Tidak perlu bersedih. Apa sebab? Fa inna maradul muslim yuzhibu bihillahu khatayahu. Karena sakitnya seorang muslim, Allah hilangkan dengan penyakit itu kesalahan-kesalahannya. Dosanya. Kita sangat berharap dan butuh dosa kita diampuni. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sebesar apapun ibadah yang kita kerjakan, sasaran kita dosa diampuni. Selesai sholat, istighfar. Selesai haji, istighfar. Selesai puasa, istighfar. Selesai berbuat baik pada orang tua, istighfar. Selesai bangun masjid, istighfar. Makanya syukurannya orang Islam bukan pesta pora. Seperti yang kita lihat hari ini. Apa berbeda? Syukuran. Apa acara itu gitu-gitu? Syukuran. Itu tak syukuran. Banyak di syukuran kita hari ini kufuran isinya. Iya, kufur nikmat. Karena syukur itu sekali lagi kaum muslimin dan muslimat menggunakan nikmat untuk taat. Bukan menggunakan nikmat untuk maksiat. Ingat, sekarang banyak acara kita namanya syukuran. Pulang haji pakai organ tunggal. Masya Allah, Pak Haji pakai organ tunggal. Nyumbang lagu pula tuh. Nyumbang lagu selama haji 40 hari, hafal pula lagu Padang Sahara. La tinsani ya asmaru, katanya kan. Wahai hitam manis, jangan lupakan daku. Dikiranya lagu Islami, ternyata dangdut Arab. Mentang-mentang bahasa Arab dikatakan lagu Islami. Yang penting isinya bagus. Ya, asal bagus isinya, boleh pakai musiknya. Sampai-sampai Nabi punya pemusik pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh, kalau baik isinya, pakai baca Quran lah, Nabi pakai musik. Ada musik zaman Nabinya. Zaman Nabi ada musik.
ya Syekh. Zaman Nabi ada musik apa enggak? Saya tidak mengatakan Nabi bermusik, woi. Di zaman Nabi musik sudah ada atau belum? Subhanallah. Tuan-tuan, tidak ada penari-penari Arab waktu itu. Ada enggak? Tuh, ada enggak Nabi membuat nada, dakwah dan irama? Hah? Serius ini. Untuk membuka dan demi meriahnya acara kita pada malam ini, maka kita mulai dengan selawat koplo dulu, gitu ya. Tidak ada. Karena alatnya itu sendiri yang tidak halal. Makanya salah satu sunnah Nabi, bila dengar irama itu, tutup telinga dengan jari. Enggak deh. Tutup telinga enggak jadi makan ini. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi bukan masalahnya isi lagunya. Alatnya itu sendiri, alat yang tidak halal. Imam Nawawi menukil ijma' bahwasanya alat-alat itu tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh dihadiahkan, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwakafkan, tak boleh diwasiatkan, tak boleh diwariskan. Tak boleh. Jual tak boleh, beli tak boleh, dihibahkan tak boleh, dihadiahkan tak boleh, wasiat tak boleh. Wakaf tak boleh. Itu dibawakan, dimusnahkan. Kalau boleh dimusnahkan, barangnya halal atau haram? Tanya Imam Nawawi. Ya. Kan tuan-tuan sering berdalil ke Imam Nawawi rahimahullah. Nah, tanya Imam Nawawi itu. Jelas ya? Nah, jangan antum mengicu saya dengan merujuk kitab Al-Umm Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa ke dalam bab wasiat, Imam Syafi'i mengatakan, in kana la yasluhu illa lid-darbi fala tajuz. Wa in kana yasluhu li ghairi ad-darbi fatajuz. Udah tahu maknanya kan? Oh, belum. Wasiat itu wasiat dengan alat musik. Kalau seandainya alat itu masih bisa digunakan untuk selain musik, boleh diberikan wasiatnya. Dilaksanakan wasiatnya. Artinya bisa digunakan untuk selain musik. Misalnya bisa dilebur besinya untuk bikin parang misalnya atau dodos kan. Kalau dia dari besi. Sah. Atau bisa dipakai untuk keset. Misalnya kalau dia dari kulit. Atau bikin dompet kan. Dan sebagainya. Maka wasiat diberikan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau tidak bisa digunakan kecuali hanya untuk itu, tidak bisa digunakan kecuali hanya untuk diputar musik, maka wasiatnya tidak boleh dilaksanakan. Nah, datang kawan diterjemahkannya. Kalau seandainya alat musik itu untuk suatu kebaikan, maka dibolehkan. Kalau untuk keburukan, maka tidak dibolehkan. Subhanallah. Di zaman digital seperti ini, antum nak nipu orang juga ya. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Saya mencoba berulang-ulang mencari dalam wasaya itu, mana tahu ada yang lafaz seperti itu. Artinya kalau untuk kebaikan boleh, kalau untuk keburukan enggak boleh. Ternyata terjemah yang dipelintir. Itulah gara-gara ambil baiknya buang, buruknya ini keedah ini yang jadi masalah. Akhirnya banyak terompa yang hilang di masjid. Kan itu masalahnya. Kalau seandainya asal isinya baik, pasti disuruh baca Quran dengan musik lebih bagus. Sudah ada yang membuat. Nah, tolong tanggung jawab ya. Yang mengatakan kalau isinya baik, boleh enggak baca Quran pakai musik? Kalau antum bilang enggak boleh, kenapa enggak? Bukankah Quran itu baik? Sah?
Nah, kira-kira yang membolehkannya asal isinya baik, maka musik halal. Boleh enggak baca Al-Quran diiringi musik? Jangan suruh dia jawab, suruh yang menghalalkan yang menjawab. Kalau yang enggak boleh, berarti menelan ludah sendiri. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quranul Karim. Jelas? Kan baik isinya itu halal. Kalau antum halalkan berarti antum telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Dulu orang-orang kafir Quraisy sengaja bikin acara-acara seperti itu untuk meredam dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Dibuatnya lagu-lagu untuk menghalangi dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. La tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi. Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini, tapi ucaplah kata-kata lagha untuk menghilangkan baca Al-Quran tadi. Berarti lagu untuk menghalangi orang mendengarkan Al-Quran oleh orang-orang Quraisy dulu. Ma'asyal kiram, maka mengawinkan antara perbuatan jahiliyah dengan perbuatan Islam itu kawin paksa. Mau dikawin paksa? Mau dikawin paksa? Enggak ya. Sama dengan mengawinkan antara sunnah dengan bid'ah. Karena itu juga kawin paksa. Buktinya ahli bid'ah paling anti disebut ahli bid'ah. Padahal dia suka bid'ah hasanah. Coba tengok. Enggak ada bid'ah kecuali labelnya hasanah. Menurut ahli bid'ah. Kalau menurut ahli sunnah, menurut ahli sunnah, ada nggak bid'ah hasanah? Nggak ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah pasti ahli bid'ah. Wih, antum sedang bid'ahkan orang nih. Saya tidak ikut. Nah, ya pasti. Nggak bid'ah di akidahnya, bid'ah di ibadahnya. Sebutlah nama-nama itu, nanti saya akan tunjukkan. Ya, Al-Izz bin Abdus Salam, nah, dia memang di akidahnya masalah. Bukan akidah as-salaf. Bukan akidah, tapi akidah ahlil kalam. Berarti ada bid'ahnya di situ. Jelas? Tidak usah sebut-sebut lagi ya. Nah, biarkan keadaan umum ini saja. Bahwa bid'ah hasanah adalah menurut ahli bid'ah. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i salah paham untuk menafsirkan perkataannya. Karena beliau bicara tentang bid'ah menurut bahasa. Kalau bid'ah menurut istilah dia bilang man istahsana syai'an faqad ibtada. Siapa yang menganggap baik suatu amalan, suatu keyakinan dalam Islam tanpa dalil, dia sudah berbuat bid'ah. Berarti maksud beliau berbuat bid'ah di sini bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah ini? Hah? Bid'ah dhalalah. Nah, dan beliau juga mengatakan la yahilu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha li qawli ahadin kainan mankan. Tidak halal bagi seorang yang jelas baginya sunnah, dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat seseorang siapapun orangnya. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk itu pula Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan kepada Ummu Sa'ib radhiyallahu anha, ya Ummu Sa'ib, malaki turafrifin atau tuzafzifin. Kenapa enti gemetaran? Qalat al-humma la barakallahu fiha. Itu penyakit panas ya Rasulullah. Demam. La barakallahu fiha. Semoga tidak diberkahi Allah. Orang sakit kan macam-macam keluarnya kan. Lalu kata Nabi SAW, la tasubbil humma. Wahai Ummu Sa'ib, jangan kau caci maki penyakit itu. Fa innaha tusibu khataya bani Adam. Karena dia menghilangkan dosa-dosa anak manusia. Kama yushibul kir khabathal hadid. Sebagaimana api menghilangkan karat-karat besi. Di hadis sebelumnya juga katakan Nabi SAW, fa inna maradal muslim yuzibullahu bi khatayahu. Allah hilangkan dengannya dosa-dosanya kama tusibun naru khabathal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana api menghilangkan
menghilangkan karat-karat yang ada atau kotoran-kotoran yang ada pada emas dan perak. Jadi sebenarnya dibakarnya kita dengan penyakit panas itu untuk membersihkan kita dari dosa-dosa tadi. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di hadis lain juga disebutkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, abshir fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allah lahu kafaratan wa musta'taban. Bergembiralah karena sakitnya seseorang itu Allah jadikan sebagai penebus dan sebagai peringatan kepadanya. Beda dengan orang yang fajir, orang yang kafir, orang yang pendosa. Dia tidak tahu, seperti onta diikat dan dilepas. Dia nggak tahu kenapa diikat, nggak tahu juga kenapa dilepas. Tapi orang mukmin tidak. Dia diberikan sehat supaya taat. Dia berikan penyakit untuk membersihkan menjadi kafarah, penebus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, juga dalam hadis as-sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidak ada menimpa seorang muslim yaitu keletihan dan kepenatan, beban hidup, wala ham, dan tidak pula rasa galau, wala huzun, dan kesedihan, wala adza, dan tidak gangguan, wala gham, dan tidak pula beban pikiran, hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri yang menusuknya pun, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah jadikan itu penebus dosanya. Jadi kalau duri saja masuk ke tubuh kita, penebus dosa, apalagi penyakit yang masuk ke badan kita. Kalau duri kan ya kena tangan itu yang sakit. Tapi kalau sudah panas, seluruhnya sakit. Nah, ini yang sebagian kecil ini saja jadi penebus dosa, apalagi kalau meliputi seluruh tubuh kita, yaitu penyakit panas. Maka di antaranya Nabi SAW suka bila penyakit itu menimpanya dan tidak merasa sedih sama sekali. Kemudian di antara adab yang kita harus jaga juga ketika berziarah ke tempat orang yang sakit, yaitu pilih waktu-waktu yang sudah ditentukan. Karena orang sakit itu juga perlu istirahat. Sah? Kalau tidak dibatasi, makanya kalau di rumah sakit ada jam-jam bezuknya. Diberikan pagi dan siang. Nah, selebihnya kadang-kadang tidak dibolehkan. Cuman kadang-kadang sebagian kita kan tidak bisa kecuali waktu menurut kita. Ya, menurut kita. Kadang orang nak makan tidak sempat makan, orang minum obat jadi terlambat, nah, dan penunggunya kadang-kadang juga sakit pula gara-gara melayani. Ya, karena nak makan karena orang ramai tidak cukup. Tidak makan, terpaksa ditahan kan. Akhirnya naik pula asam lambungnya. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat, kita memilih waktu-waktu yang pas, dan yang paling penting di antara tadi seperti tadi, bagaimana memberikan bahwa ziarah dan kunjungan kita itu memberikan semangat dan doa. Nah, kemudian di antara doa pula yang disebutkan adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, sebanyak 7 kali. Dan dianjurkan untuk meletakkan tangan di tempat yang sakit atau di tubuh orang yang sakit. Ini faedahnya luar biasa. Satu, kita bisa mendeteksi keadaan sakitnya, panasnya tinggi sekali atau tidak terlalu tinggi. Yang kedua, bagi yang sakit itu sendiri, disentuh seperti itu, ibarat mengalirkan tenaga dan energi. Ya, seolah-olah memberikan energi baru kepadanya. Apalagi antum pada tenaga dalam pula ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pegang, dan itu luar biasa. Subhanallah. Dan kita doakan dengan doa yang sebagiannya sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yuzik. Min kulli syai'in yuzik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan doa-doa ini kalau kita hafalkan dan kita bacakan kepada saudara kita yang sakit adalah salah satu dari ibadah yang sangat bermanfaat dan sangat memberikan kebaikan kepada saudara kita. Demikian mungkin kali kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.